Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Hari ini saya Ayu Arman akan memandu acara di Ma'arif Institute Channel. Dan hari ini kita kedatangan seorang anak muda bernama Mas Yahya Fathur Rozi. Saya panggil Mas ya untuk biar dekat. Boleh, Mbak. Dia seorang mahasiswa S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia, mengambil jurusan Islamic Studies. Ya. Kita akan berbincang santai-santai saja. Kita akan mengulik siapakah sesungguhnya Mas Yahya ini. Saya tahunya beliau adalah seorang pimpinan redaksi dari ibtimes.id yang banyak memberikan narasi-narasi tentang Islam kemajuan. Nah, anak muda sudah berbicara tentang Islam kemajuan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbaknya bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya tadi telat karena harus cari kesana kemari, cari materi nggak dapat. Saya mau tanda tangan kontrak. Jadi ya mohon maaf telat karena susah nyari materi di sini. Saya kan orang baru di Jakarta, Mbak. Oke. Saya kan dari Madiun ke sini nggak tahu tempat, akhirnya susah nyari materi. Kenapa sulit-sulit? Sekarang itu kamu cari materai kan? Materai. Kalau aku biasanya kontrak dan nyari di toko nggak ada, langsung aku ke aplikasi yang namanya Postpay. Ada, Mbak, itu? Ada. Postpay itu sekarang kayak apa ya? Kayak dompet digital gitu. Kita beli apa aja di situ ada, bisa bayar listrik. Kalau ketilang juga bisa kayak Ketilang bayar bisa juga. Saya ketilang nih bayar pakai Postpay bisa? Bisa. Oh, terus habis gitu. itu ya salah satunya materai. Kita beli materai di situ, nanti bisa dikirim. Jadi dikirim. Oh, jadi gitu kita beli terus dia tahu posisinya di mana, dia kirim kita materai. Jadi nggak usah sibuk-sibuk cari toko di mana. Udah macet kemana-mana, tinggal aja langsung tik Postpay. Ada dia dikirim materai. Nggak perlu ke tempat loh ya? Enggak. Postpay-nya yang menyamperin kita. Luar biasa. Luar biasa kan sekarang. Baru tahu, Mbak. Iya. Bukannya lo anak muda lebih tahu. Oke, Mas Yahya. Sekarang aku mau nanya. Aku tadi kan baru baca siapakah dirimu. Bisa cerita nggak kepada saya, pada Mbak Ayu? Mas Yahya ini baru usia 26 tahun tapi sudah menjadi pimret dari redaksi ibtimes.id yang banyak menarasikan tentang Islam kemajuan. Apa yang mendasari Mas memegang ini? Oke, pertama perkenalkan nama saya Yahya Fathur Rozi. Saya sejak tahun 2020 diamanahi sebagai pemimpin redaksi di salah satu media online yang fokus pada isu moderasi Islam, namanya ibtimes.id, yang mana kehadiran website ini, Mbak, itu atas dua keresahan. Pertama karena website ini diinisiasi oleh anak-anak Muhammadiyah, yang saat itu media Muhammadiyah itu, Mbak, itu tidak masuk top 10 media keislaman. Yang masuk top 10 itu dari media-media NU dan media-media Islam yang garis kanan lah. Kemudian kita dari anak-anak Muhammadiyah menginisiasi media kultural untuk mengkonter wacana ini, supaya yang ada di internet itu tidak wacana-wacana Islam yang keras, Islam yang konservatif, tapi kita isi dengan wacana-wacana Islam moderat. Jadi kita ingin menampilkan bahwasanya ada loh website afiliasi Muhammadiyah yang kontestatif di ranah Islam moderat itu. Kemudian yang kedua yaitu selain tadi isu Muhammadiyah, yaitu isu banyaknya media-media yang keislaman yang menarasikan isu-isu terorisme, konservatisme, kemudian radikalisme, yang mana itu menguasai jagat media sosial, Mbak. Jadi Mbaknya bisa nanti kalau ngetik jihad dalam Google, itu pasti yang keluar orang-orang yang pakai topeng-topeng, kemudian senjata-senjata. Itu kenapa bisa muncul seperti itu? Karena narasi yang muncul, narasi yang ada dalam media sosial, dalam internet, itu dikuasai oleh narasi-narasi dengan bentuk-bentuk seperti itu. Disitulah media ibtimes hadir untuk membangun narasi baru, Islam moderat. Mulia sekali. Tapi memang penting ya, sangat penting sekali. Karena sekarang semua anak muda, bahkan orang tua pun kalau mencari
pengetahuan, mencari intel, langsung mengetik Google, maka Iya. dimunculkan itu. Betul. Gitu. Salah satu isu tapi sekarang katanya IB Times ini sudah menduduki nomor peringkat keberapa? Iya, dulu pas waktu 2020-2021 kita termasuk 15 website tertinggi di Indonesia. Heeh. Dan sempat juga mengungguli website resmi Muhammadiyah.id, cuman sekarang keselip kembali. Oke. Mungkin karena kita kurang intens lagi. Alhamdulillah banyak teman-teman kita di NU, kemudian di Muhammadiyah sendiri juga menotis kita sudah diajak kerjasama untuk menarasikan Islam-Islam moderat. Juga Kemenak juga pernah menjalin kerjasama dengan kita, Infit juga pernah menjalin kerjasama dengan kita untuk menarasikan kemudian menggaungkan isu-isu moderasi Islam yang oleh Kemenak sejak tahun 2019 itu emang digelorakan seperti itu. Saya kalau misalkan sebagai orang awam, kamu menyebut moderasi Islam. Iya. Moderasi Islam itu seperti apa yang kamu? Baik. Pertama, iya Mbak ya, istilah moderasi Islam itu oleh banyak kalangan itu dianggap sebagai istilah yang tidak muncul dari Islam. Itu istilah yang beberapa orang anggapnya adopsi atau impor dari Barat. Oke. Nah, sebenarnya moderasi itu sebenarnya dalam Islam itu banyak yang mengaitkan dengan kata wasatiyah. Oke. Tengahan kaum yang tidak condong kanan, ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kita berpihak kepada mana yang benar. Oke. Nah, itu wasatiyah. Jadi kita ingin berada di tengah, kita ingin mengambil sikap. Meskipun kita di tengah, kita tetap mengambil sikap mana yang benar, kita akan berpihak ke sana. Jadi bukan di tengah terus kemudian kita tidak bersikap, tapi di tengah kita mengambil sikap mana yang benar. Dalam kontestasi wacana yang ada di media sosial, itu kebanyakan media-media ini itu hanya mengakuisisi kebenaran tunggal. Oke. Contohnya kayak isbal itu dosa, isbal itu celana di bawah mata kaki. Oke. Dan dia tidak menerima pandangan lain selain haram. Oke. Nah, moderasi itu selain berpihak kepada yang benar, dia juga menampilkan banyak pandangan. Oh, ternyata pandangan ulama fikih itu nggak cuma haram loh. Itu bisa mubah, bisa sunnah, tergantung mana dalil yang kita pakai untuk melihat wacana itu, melihat kasus itu. Jadi kita sebagai Islam moderat itu ingin memaparkan selain perdamaian, selain toleransi, juga banyak pandangan yang bisa dipilih oleh umat Islam itu sendiri. Nah, seperti itu Mbak, untuk moderasi. Ini karena temanya tentang anak muda dan berkeislaman. Yeah. Sebenarnya anak muda itu cuek atau punya konsensus kepada untuk beragama, untuk peduli dengan hal-hal yang bermadhab fikih kayak gitu? Sebenarnya kalau saya lihat dalam konteks Indonesia Mbak, ada dua kecenderungan anak muda dalam beragama. Pertama, itu ingin lepas dari agama. Itu kita nggak menafikan isu itu ada. Cenderung agnostik, ya, cenderung ateis. Terus di satu sisi, mereka mempunyai semangat beragama, tapi hanya sebatas pada semangat-semangat yang sifatnya visual, populis. Seperti pakaian, seperti ritual-ritual keagamaan. Cuman untuk yang konsen untuk mengkaji benar-benar mendalam, itu sangat sedikit. Nah, kita bisa melihat seperti fenomena hijrah. Itu kan dalam 2 tahun ini kan marak sekali. Tapi kebanyakan, bahkan saya melihat beberapa artis itu, ketika sudah berhijrah, dia itu menganggap orang-orang yang nggak berhijrah itu orang-orang yang belum terselamatkan. Nah, itu ingin saya kritik juga. Karena kebanyakan orang yang sudah berhijrah itu menganggap hijrah sebagai capaian final, bukan sebagai proses. Contohnya saya hijrah. Kemudian saya merubah pakaian saya dari yang celana jeans ke pakaian jubah, dari yang isbal ke cingkrang. Kemudian saya meyakini, saya meyakin bahwa saya ini adalah bentuk final paripurna dari seorang muslim. Nah, ketika saya sudah berpikiran saya ini sudah final paling benar, saya akan melihat orang lain tuh masih dalam kesesatan.
akhirnya ketika orang itu tidak bisa kita ajak, kita bakal ngeklaim dia, oh kamu masih sesat, kamu masih berkemunduran, kamu belum di jalan Allah. Nah, narasi-narasi sekarang itu seperti itu, Mbak. Berapa persen itu anak muda dalam golongan yang satu sisi kamu mengatakan anak muda ada dua tipe, satu agnostis yang nggak percaya dengan agama, satu yang emang semangat beragama tetapi hanya pada sebatas di permukaan, belum pendalaman gitu. Nah, itu kamu presentasinya di Indonesia, anak-anak muda Indonesia gitu. Saya kira untuk anak muda lebih banyak yang cenderung untuk semangat keberagamaannya lebih banyak. Karena kalau saya mengukurnya dari isu-isu yang ada di internet ya, Mbak, ya. Internet itu sekarang ya bisa dari konten, dari media sosial, kemudian dari search Google. Itu ya hal-hal yang terkait dengan agama itu lebih banyak. Nah, tapi untuk yang orang yang anak muda yang cenderung meninggalkan agama, itu saya yakin ada, tapi nggak mau terlalu speak up. Karena kita sudah tahu ya bagaimana konsekuensinya di Indonesia ini. Ya. Ketika orang-orang secara yakin, secara terang-terangan mengaku tidak bertuhan, itu apa konsekuensinya? Kan mereka bakal menerimanya dengan apa ya, tersiksa lah, ada hujatan, ada ini dan lain sebagainya. Mas Yahya, itu tadi kan kamu mengamati di luar diri kamu, mengamati fenomena sosial. Saya pengen tahu pengalaman kamu berkeislaman. Apa yang membuat kamu punya kesadaran di antara anak-anak muda, kamu punya kesadaran kalau dalam kacamata saya, kamu punya kedalaman dalam belajar tentang keislaman, dan karena kamu tahu dan kamu menyadari bahwa Islam sesungguhnya tidak hanya sekedar yang menghalalkan, yang mengharam dan menghalalkan bicara fikih ya, tetapi Islam juga mengajarkan tentang perdamaian, tentang pluralisme, tentang toleransi. Kamu gimana proses pendewasaan kamu dalam keberagaman berislam itu seperti apa? Aku pengen tahu. Dulu saya pernah di fase merasa benar sendiri, karena saya lulusan pondok. Saya mengkaji banyak kitab dan saya merasa banyak keilmuan Islam yang saya serap ketimbang orang lain. Dan saya merasa orang-orang yang harus seperti saya, harus mengikuti apa yang saya pikirkan, apa yang saya sikap yang saya pegang. Cuman saya setelah saya belajar dan lebih mendalami kitab-kitab fikih yang membahas banyak pandangan ulama, itu saya sadari bahwasannya kebenaran dalam Islam itu tidak satu, itu banyak. Nah, apalagi setelah saya belajar pemikiran-pemikiran, terus belajar filsafat, pemikiran Islam ya, pemikiran Islam, filsafat Islam, bahwa saya tuh memandang Islam itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang sangat mudah atau sangat dangkal gitu kan. Tidak sebatas tampilan, tidak sebatas benar salah. Ternyata di balik itu banyak sekali argumen-argumen yang melandasi atau ayat-ayat yang melegitimasi hal-hal yang kebenarannya tidak satu. Saya masih proses membaca banyak buku, termasuk bukunya Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ulama-ulama kontemporer Islam itu menunjukkan bahwasannya apa yang ada sekarang, hukum-hukum yang ada sekarang itu melewati banyak proses dan banyak alasan yang mendasarinya. Dari alasan-alasan yang banyak itu menimbulkan banyak kebenaran-kebenaran yang tidak tunggal. Nah, dari proses itu saya menyadari bahwasannya ternyata kebenaran yang saya pilih itu salah satu versi kebenaran dari banyak kebenaran yang bisa dipilih orang. Makanya tidak elok bagi saya untuk mengeklaim diri saya paling baik. Jadi itu saya ya sebagai orang yang mungkin sudah banyak baca kitab, kemudian masih dalam stuck di fase itu. Dan sadarnya baru sekitar S1, menjelang S2 itu baru sadar saya. Nah itu jadi untuk menjadi orang Islam yang bisa toleran, kemudian bisa menghargai pandangan orang lain, itu ternyata fasenya sangat jauh gitu kan. Fasenya sangat lama, sangat panjang untuk mencapai itu. Nah, makanya tadi saya tekankan model keberagamaan zaman sekarang itu
masih dalam tahap luaran kulit, ya karena mungkin proses mengkajinya masih sangat tipis gitu. Oke. Makanya mereka belum bisa menerima banyak pandangan dan banyak pilihan untuk fikih tersebut gitu. Oke, luar biasa kamu Yahya, Mas Yahya, luar biasa. Dia anak muda usia 22 tapi sudah proses kedalaman Iya. keislamannya luar biasa. Mas Yahya, biasanya ya Iya. orang yang sudah menempuh perjalanan kedalaman batin atau kedalaman Islam itu tidak mau ribet atau tidak mau bertengkar dengan Iya. orang-orang yang masih dalam tataran belajar dangkal gitu. Dan kamu mau mengambil pada tataran untuk memberikan edukasi keislaman itu lewat media online gitu. Dan saya pikir itu tidak mudah karena itu energinya besar untuk memberikan edukasi yang berseberangan dengan banyak orang karena mayoritas Islam di Indonesia saat ini lebih tanda kutip lebih kanan atau lebih konservatif hanya menghargai satu tunggal kebenaran. Punya pengalaman apa ketika menyebarkan bahwa Islam itu punya wajah, punya ragam wajah loh, tidak hanya satu itu. Aku pengen tahu pengalaman kamu ketika berbagi sharing terhadap orang-orang yang notabene menganggap Islam adalah tunggal kebenarannya. Itu pertama. Yang kedua, Islam model apa yang cocok di Indonesia? Ya, tadi menarik Mbak Ayu tadi bahwasanya orang yang mempunyai kedalaman ilmu cenderung diam. Oke. Yaitu juga keresahan saya dan teman-teman saya di IBTEM sehingga melahirkan media ini. Karena sebenarnya populasi orang Muslim yang setuju dengan gagasan kedamaian itu lebih banyak sebenarnya ya secara real ya. Cuman mereka adalah silent majority. Iya betul. Nggak mau speak up. Terus dikiranya speak up dalam internet, dalam medsos itu merupakan suatu kenistaan ya, karena ngapain sih kita harus debat-debat kayak gitu di media sosial. Nah, tapi itu harus kita lalui ya, kita usahakan, upayakan, termasuk Ma'arif Institute juga kan. Karena kalau memang ini dibiarkan, ini nanti bakal mempengaruhi pada kenyamanan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan orang lain dalam kehidupan kita dihujat karena pilihan keislaman kita yang kita pilih. Itu kan bakal mengganggu kehidupan kita dan kenyamanan kita. Nah, makanya itu satu yang penting. Kedua, tantangan apa yang saya hadapi? Ketika saya di IBTEM kemudian menyebarkan narasi-narasi, saya pernah disomasi. Disomasi oleh salah satu golongan dari Malang lah, ada. Via email, kemudian disomasi tidak setuju dengan pandangan moderasi yang diusung IBTEM karena memang itu pandangan bukan dari Islam. Itu disomasi. Kemudian website IBTEM juga pernah dihack, menggunakan IP dari Australia gitu ya. Itu saat membahas tentang salah satu gerakan Islam kanan di website, kemudian ada yang nggak terima. Terus yang untuk lebih personal lagi, akun Facebook saya dihack orang. Sedemikiannya ya. Jadi akun Facebook saya sekarang baru ya, baru. Yang lama itu udah hilang. Saya nggak tahu itu kemana. Ya. Yang jelas itu ketika ada juga orang yang nggak tahu menelusuri akun saya, kemudian foto-foto saya di-share, disebar, kemudian inilah orang liberal yang seakan-akan menarasikan moderasi Islam itu pernah disebar foto saya, di-expose postingan-postingan saya. Jadi tantangannya yaitu somasi, kemudian kalau Mbaknya lihat fanpage IBTEM itu ya isinya kalau nggak cacian ya hujatan gitu kan. Tapi itu saya anggap sebagai konsekuensi ya. Konsekuensi dari sebuah perjuangan ya. Perjuangan karena pasti berdarah-darah Mbak ya untuk memberikan keragaman pandangan
di masyarakat yang sudah terbiasa dengan satu pandangan. Dan itu saya anggap bersama tim IBTM itu sebagai sebuah ladang jihad lah, jihad untuk menerasikan moderasi Islam itu sendiri. Gitu. Kamu pernah nggak sih melakukan riset tertentu gitu? Pada dasarnya masyarakat Indonesia, kalau kita mengacu pada leluhur kita kan, orang kita, leluhur kita, masa lalu kita itu sangat pluralis ya. Ya, dari kalau kita baca filosofi Pancasila atau kerajaan-kerajaan kita sangat menerima keberagaman. Kamu pernah menelusuri nggak apa yang membuat kemudian Islam yang menonjol di Indonesia itu yang konservatif? Kemunduran Indonesia itu juga disebabkan salah satu faktornya adalah cara keberagaman orang Indonesia yang sangat konservatif. Betul. Itu yang harus kita otokritik terhadap Islam gitu. Saya nggak tahu harus bertanya apa, tetapi pernah nggak kamu melakukan sebuah riset apa yang membuat pemikiran Islam konservatif itu begitu subur di Indonesia? Ataukah itu memang sudah di mapping? Ataukah memang, atau saya tidak tahu? Ya. Sebelum saya menjawab riset tadi, saya mau menekankan, tadi benar analisa Mbak Ayu tadi, bahwasanya kemunduran dalam hal apapun, kemunduran ya, itu memang disebabkan karena ketidakmauan menerima keberagaman. Saya kasih contoh. Dulu umat Islam itu pernah jaya, Mbak, di masa Daulah Abbasiyah. Setelah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, itu masa bisa dibilang kalau menurut orang zaman sekarang itu golden age-nya orang Islam. Nah, di situ ya, variabel-variabel yang menyebabkan Daulah Abbasiyah itu maju, itu bukan murni pemimpinnya, bukan murni rakyatnya, tapi karena mereka berani dan mau menerima keberagaman. Mereka mau menerjemahkan buku-buku dari Yunani, kemudian diterjemahkan bahasa Arab, dipelajari, maka timbullah ulama-ulama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Itu tidak lepas dari proyek penerjemahan yang diinisiasi oleh Baitul Hikmah, ya, perpustakaan terbesar zaman itu. Nah, kemudian secara sistem pemerintahan, Daulah Abbasiyah itu ternyata mengimitasi atau meniru sistem pemerintahan dinasti Sasaniyah yang ketika itu sudah mateng lah secara sistem. Umat Islam nggak malu mengakui bahwasanya dia itu memang nggak tahu, belum terlalu paham sistem kenegaraan, tapi dia terbuka untuk menerima sistem lain. Bahkan ada salah satu perdana menteri, ya, satu level di bawah presiden kalau sekarang ya, itu ada di zaman Abbasiyah, saya lupa orangnya, itu dari Katolik. Kenapa mau menerima dari Katolik? Itu karena paham bahwasanya ini yang tahu sistem pemerintahan, sistem kenegaraan. Dan apa yang terjadi? Zaman Abbasiyah sangat maju, ilmu pengetahuan maju, ekonomi maju, tentara maju, orang Barat banyak yang menuntut ilmu ke kita karena kita berhasil menerjemahkan buku Yunani. Nah, itu satu variabel yang sangat memungkinkan, yaitu keberagaman. Mau menerima perbedaan, mau menerima nilai dari orang lain. Nah, sekarang umat Islam nggak mau. Dikira kalau kita menerima demokrasi adalah menerima sesuatu dari Barat. Kafir. Barang-barang dari Barat dikira barang-barang kafir gitu ya. Nah, itu yang itu bakal menjadi tanda-tanda kita akan mundur lagi. Ketika banyak umat Islam yang masih berpikir seperti itu, ya jangan berharap kesuksesan Islam itu 2 tahun, 3 tahun lagi. Jangan mimpi dulu ya, sebelum ada keberagaman ini. Nah, gitu ya, untuk menekankan poinnya Mbak Ayu tadi yang bagus sekali, keberagaman. Kemudian untuk kapan narasi-narasi kekakuan ini ya, kekakuan narasi kekakuan tentang Islam. Konservatisme ini muncul itu tidak lepas dari kalau saya baca dari bukunya Asef Bayat itu banyak beberapa alumni kita yang sekolah di Timur Tengah, kemudian belajar dari salah satunya Arab Saudi mungkin ya, itu kembali ke Islam dengan membawa pemahaman dari ajaran-ajaran Islam yang dipelajari dari sana. Ya.
Itu ya kita bisa menyebutnya sebagai gerakan salafi lah ya. Oh, oke. Dia mulai dari kampus, kalau nggak salah ITB, kemudian dia bikin halakoh, salah satu tandanya yaitu jenggotan, kemudian pakai gamis. Kemudian karena dakwahnya disampaikan dengan cara-cara yang mungkin lebih enak, pendekatan kepada manusianya lebih humanis, lebih bisa diterima, gampang dipahami, maka pengikut-pengikutnya banyak. Nah, kemudian merebak. Kemudian di pasca reformasi didukung dengan revolusi teknologi, kemudian banyak narasi-narasi keislaman yang diakses di internet, maka gerakan-gerakan ini semakin marak, semakin bisa bersuara gitu kan. Jadi memang sudah ada bibit-bibitnya sejak sekitar tahun 1970-an lah, Pak. Kemudian sampai sekarang ini. Ini pertanyaan simpel aja, kita bicara tentang berislam, beragama. Sebenarnya manusia ke depan nanti masih butuh beragama nggak sih? Atau agama masih menjadi dipeluk atau ditinggalkan? Ataukah jangan-jangan sekarang kita beragama itu karena hanya ya menurunkan tradisi-tradisi saja ke beragama? Jadi yang ini jawaban template ya mungkin, yang banyak diucapkan oleh dai-dai, ya yang salah bukan agamanya, yang salah orang-orang beragamanya itu kan. Kemudian pertanyaan tadi, apakah agama masih dibutuhkan di saat sains, ya, di saat teknologi bisa menjawab semuanya? Ilmu pengetahuan itu bisa menjawab segala hal yang terjangkau ya sama ilmu pengetahuan. Cuman ilmu pengetahuan belum bisa menjawab apa tujuan hidup ini. Nah, menurut saya salah satu hal yang bisa dipegang sebagai acuan kita untuk menentukan kemana kita akan ke depannya, salah satunya adalah agama. Jadi kita kalau Mbaknya bilang ilmu pengetahuan, kita tahu di abad Renaissance dulu ilmu pengetahuan berkibar ya, mempunyai panggung, tapi di satu sisi kemanusiaan merosot, banyak perang, banyak eksploitasi antar manusia karena melejitnya teknologi. Nah, jika memang ilmu pengetahuan itu bisa berdiri sendiri dan bisa menentukan nilainya sendiri, maka setelah Renaissance itu ada, kehidupan manusia itu semakin makmur semuanya tanpa terkecuali. Tapi ternyata konflik manusia malah semakin banyak, perang di sana sini. Maka ya, menurut saya ya, agama itu menjadi salah satu ya kompas kita lah, ya, kompas moral kita lah, untuk kita tetap berada di track yang bagus meskipun tidak diawasi sama undang-undang. Tapi ternyata sumber konflik malah agama loh sekarang. Pemahaman agama yang salah. Pemahaman agama yang salah. Nah, bagaimana cara orang biar dia memahami agama tidak salah? Skill-skill apa saja yang harus dibutuhkan ketika dia bisa memahami nilai agama itu? Kamu tadi bilang bahwa bukan agamanya yang salah, tapi cara memahami. Nah, berarti kan dia harus punya skill untuk memahami itu. Mungkin itu yang bisa kamu share. Apa saja yang harus dilakukan anak muda atau yang lainnya ketika mau belajar agama itu, apa yang harus dipegang biar dia tidak malah salah karena banyak orang belajar agama malah dia salah. Ini cara gampang ya teman-teman ya, bagi yang pengen belajar beragama. Cara intinya memilih mana sumber agama yang bagus sama yang nggak bagus itu ya. Ketika teman-teman setelah mendengarkan itu kemudian malah timbul rasa benci, malah timbul rasa nggak tenang dalam diri sendiri, maka sumber keilmuan agama teman-teman tuh patut ditanyakan. Ketika teman-teman dengerin ustadz, kemudian malah mengajarkan kepada kebencian yang membuat diri kalian malah membenci sesamanya, itu berarti kalian tidak bersumber kepada orang-orang yang benar. Karena agama itu intinya itu mempermudah dan membuat kita bahagia. Kalau ketika kalian belajar agama malah kalian suram, nggak bahagia, ngamuan, gampang marah, itu berarti salah kalian. Berarti sumber kalian salah. Itu cara gampangnya Mbak ya. Karena sekarang itu menganggap
kebencian itu sebagai bagian dari iman. Kebencian kita pada orang lain itu sebagai dari iman, sebagai bukti cinta kita pada Tuhan. Enggak seperti itu. Kalau kalian semakin nggak berbahagia dalam agama, semakin memisahkan diri, itu berarti kalian nggak benar. Karena saya punya teman, Mbak, di IMM dulu. Dia tuh aktif. Singkat cerita, dia setelah di IMM aktif, dia ikut salah satu kajian di kampus. Kemudian dia dalam tanda kutip hijrah. Tanpa kabar, tanpa menghubungi, dia tiba-tiba uzlah, memisahkan diri dan bilang, saya hijrah, saya fokus di masjid, saya ingin meninggalkan semua tugas ini karena saya ingin fokus pada pengabdian pada Allah. Itu meninggalkan tanggung jawab antar manusia loh. Hijrah malah merepotkan orang lain. Berarti kajian Anda, pemahaman Anda itu nggak benar. Karena kalau emang semakin beriman, berarti kalian nggak bakal meninggalkan amanah, nggak bakal putus komunikasi, nggak bakal memandang orang lain itu salah karena belum mendapat hidayah. Tapi ya sebaliknya, malah kalian merangkul, gitu kan. Malah semakin memegang amanah, itu kalau beragama secara benar. Seperti itu, Mbak. Mungkin saya bisa tanya Mbaknya? Iya, boleh. Oke. Mungkin banyak kita kan mungkin terpaut agak jauh gitu, Mbak ya. Iya. Jangan bilang gitu tadi tuh, Pak. Nggak boleh. Mungkin dari perspektif Mbaknya, Mbaknya kan juga mungkin pernah mengecap pendidikan agama gitu ya. Mungkin Mbaknya punya perspektif sendiri tentang kondisi keagamaan di Indonesia itu seperti apa, Mbak? Gitu. Saya termasuk orang yang saat ini saya termasuk orang yang dalam silent majority dalam beragama. Gitu. Setelah melewati proses panjang perjalanan saya untuk mencari keislaman saya, dan saya menemukan bahwa ya salah satu bagian itu adalah melepas jilbab saya. Prinsip saya beragama adalah ketika kamu lebih produktif, ketika kamu lebih baik, ketika kamu bisa memberikan kontribusi kepada orang, dan ketika kamu merasakan peaceful. Dan apa ya, ya nggak ada, kita itu hanya satu sih, berterima kasih karena Tuhan itu sangat maha baik. Itu saja bagi saya. Tapi kalau suruh ngomong jilbab dan lain sebagainya, aku sudah males. Meskipun aku tahu bahwa bagi saya jilbab itu adalah budaya, tidak wajib. Dan proses perjalanan saya melepas jilbab pun banyak tantangannya. Saya dimaki-maki dan lain sebagainya, tetapi ini adalah sebuah pilihan dan saya menikmati pilihan saya. Dan ya itu begitu aja. Jadi saya menganggap beragama itu adalah personal. Makanya saya sangat support dengan kamu anak muda yang mau menarasikan atau menyuarakan bahwa Islam itu tidak berwajah tunggal. Hukum-hukum Islam itu banyak kebinekaan, fikih itu banyak pendapat-pendapat itu tidak satu tunggal kalau kita bicara tentang fikih gitu. Dan saya sangat kagum sama anak-anak muda. Saya ketika menyimak kamu tadi, andai kata ada 1000 anak muda, kata Bung Karno ya, yang memiliki kedalaman keislaman, kemudian dia memiliki tentang kebangsaan Indonesia, maka Indonesia ke depannya juga akan lebih baik. Gitu. Apalagi kita akan bicara. Karena bagi aku, saya masih percaya bahwa agama adalah menjadi landasan moral, landasan karakter kita untuk berbangsa. Gitu. Dan kamu luar biasa. Masih belajar. Aprus buat Mas Yahya ya. Tapi satu ya tadi sudah bilang ya, saya pengen kamu sharing apa saja yang harus dimiliki ketika kita memahami Islam. Karena aku bilang bahwa semua orang itu pada dasarnya pengen belajar Islam, tetapi kok outputnya beda-beda ya gitu. Yeah. Saya belajar Islam, kok outputnya beda-beda. Ternyata di dalam memahami teks Quran dan hadis itu pun kita harus punya skill atau ilmu yang lain untuk menafsirkan Quran dan al-hadis. Bukan begitu, bukan? Yeah. Karena Quran dan hadis itu turun pada konteks culture-nya yang sangat berbeda antara Arab dan Indonesia. Bukan begitu? Yeah. Nah, saya mungkin, Mas, sebagai anak muda, terakhir ini memberikan mungkin saran-saran ketika anak-anak muda atau mungkin orang tua ketika yang mau belajar Islam itu sebaiknya bagaimana sih, memilih guru itu bagaimana sih,
atau gimana, karena ya guru-guru yang populis di media itu kanan, Mas. Itu juga pertanyaan saya, kenapa banyak orang-orang yang Islamnya dalam itu tidak pernah menjadi populis. Yang populis selalu yang dalam ikutnya. Itu juga pertanyaan saya. Makanya aku bilang tadi, ini di mindset. Sehingga kita bodoh. Kenapa media-media kita memilih itu? Itu juga pertanyaan saya. Tadi menarik sekali ungkapan Mbak Ayu. Kalau kita salah milih guru kan jadi berpengaruh pada pemahaman kita. Jadi ada ungkapan, nggak tahu saya dapat dari mana, ada ungkapan yang sampai ke telinga saya, bahwasanya salah pergaulan itu lebih bisa dibenarkan, lebih bisa diarahkan orangnya ketimbang salah guru. Itu benar sekali, Mbak. Karena kalau kita salah pergaulan, kita udah yakin pergaulan itu salah, maka kita benarkan itu gampang. Cuman kalau salah guru, kita tuh menganggap guru ini bener loh. Iya, itu banyak terjadi. Mau diarahkan gimana mau mengarahkan, dan ini udah bener. Nah, maka poin pertama saya itu tadi. Pertama, pilih guru yang benar. Pilih guru yang sudah mendalami keilmuan yang yang dia geluti gitu kan. Tadi itu pertama. Yang kedua, guru tersebut ya tadi, ketika track record guru tersebut itu nggak baik atau sering menarasikan isu-isu yang mungkin memecah belah, kemudian sangat keras sekali, kemudian anti pada perbedaan, kemudian sangat populis, itu merupakan warning. Jadi jangan memilih guru itu, gitu ya. Karena saya yakin, ketika guru itu sudah benar-benar mendalami, itu nggak mungkin dia itu menyebarkan narasi-narasi kejahatan sama narasi perpecahan, itu nggak mungkin. Karena semakin dalam itu kan pertimbangannya semakin banyak gitu kan. Itu kedua. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita benar. Maksudnya gini, kebenaran yang kita yakini sekarang itu proses, bukan final gitu loh. Kebanyakan orang nih udah final aja kita ini. Baru baca ini, baru melihat video 5 menit, 10 menit udah merasa kita paling benar, kemudian udah yang lain salah. Itu jangan. Yang kita yakini benar sekarang, yakinlah bahwasanya ini mungkin ada versi kebenaran yang lebih baik lagi, dan orang yang mungkin belum mempunyai standar kebenaran yang kita pegang itu bukan orang yang salah, tapi orang yang sedang berproses. Jadi yang selanjutnya itu, jadi selain milih guru yang mumpuni, kemudian yakinlah bahwasannya kebenaran itu adalah sebuah proses, bukan sebuah kata final gitu kan. Makanya ini penting ditekankan ya. Karena sekarang banyak sekali orang yang mengaku dirinya paling benar, Mbak. Nah, itu bahaya buat persatuan ya. Dan keempat, ya, sering-seringlah terpapar dengan perbedaan. Saya itu baru punya teman non-muslim. Setelah saya semester 4 baru punya teman non-muslim. Sebelumnya teman saya Islam semua. Dan saya tuh pernah pas SD lihat salib di rumah itu gumun. Kok ini ada? Gumun tuh takjub ya, heran gitu. Kok ini ada orang yang agama Kristen gitu. Dan saya juga menganggap orang Kristen tuh pasti jahat gitu. Neraka gitu. Neraka, jahat. Ngasih mie untuk kristenisasi. Itu aku yakin ya beberapa orang juga pernah mengalami kayak saya lah. Itu karena apa? Karena kita jarang terpapar oleh perbedaan sejak dini. Bahkan kita ada beberapa orang tua yang melarang untuk berteman sama orang yang selain agama. Nah, jadinya yaitu kagetan melihat perbedaan gitu kan. Jadi milikilah mungkin circle yang perjumpaan beragam. Itu sangat penting ya? Perjumpaan itu sangat penting gitu kan. Yang bikin diri kita nggak kagetan lah. Oke. Gitu, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa teman-teman Ma'arif Institute Channel ngetes sore hari ini. Obrolannya ringan tetapi dalam sekali. Dan saya tidak akan menyimpulkan karena terlalu dalam untuk saya simpulkan. Tapi saya hanya untuk menjadi pengantar, untuk menemani Mas Yahya, dan
Saya berharap Mas Yahya untuk selalu terus menarasikan, isilah ruang-ruang media online itu, rebutlah ruang-ruang Siap. itu dengan narasi-narasi Islam-Islam yang berkemajuan. Siap. Kalau tidak direbut itu, wassalam Direbut kita orang Islam. lain. Kalau tidak direbut, wassalam narasi Islam berkemajuan. Karena sekarang perangnya kita adalah perangnya di media online. Betul. Dan terima kasih, Indonesia membutuhkan Mas Yahya. Kita ya. semua, Mbak. Ya, ya, kamu anak muda ya. Saya pikir Indonesia membutuhkan Anda untuk dalam bidang menarasikan Islam-Islam berkemajuan dan sekaligus berkebangsaan ya. Pasti. Pasti itu. Iya. Oke, terima kasih obrolan sore kita di Ma'arif Institute Channel dan terima kasih banyak selalu setia untuk menonton di channel Ma'arif Institute. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.